Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan dan doa bersama saya Pendeta Yura. Saat ini firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Pada saat ini kami umat-Mu menghadap tahta kekudusan-Mu, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan yang memberikan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar bagi kami, sehingga kami boleh mengimani setiap firman yang diberitakan bagi kami. Diberkati hamba-Mu dan diberkati jemaat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10 akan saya bacakan bagi kita sekalian demikian. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sehingga kamu belum pernah, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, ada 3 kata kunci yang akan kita renungkan bersama dalam nas ini. Yang pertama yaitu pengharapan, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah kasih. Pengharapan berarti berharap atau mengharapkan sesuatu yang ingin kita capai. Pengharapan merupakan proses penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi, baik pada masa kita masih ada dalam dunia ini, maupun saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Ada kalanya pengharapan itu seperti sauh yang tertancap dengan kuat, tetapi ada kalanya pengharapan menjadi lemah dan hancur, seperti yang dialami dan dirasakan oleh para pengikut Tuhan Yesus pada saat kematian Tuhan Yesus yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Pengharapan akan keselamatan yang dijanjikan itu seolah menjadi sirna. Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pengharapan mereka pun bangkit kembali. Tuhan Yesus yang menjadi dasar pengharapan mereka. Pengharapan mereka yang telah hancur dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Artinya, kebangkitan Kristuslah yang menjadi pengharapan, menjadi dasar pengharapan orang-orang percaya.
yaitu pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita, yaitu keselamatan kita. Namun keselamatan itu akan diberikan kepada kita ketika kita beriman kepada Allah. Saudaraku jemaat Tuhan, beriman berarti adanya tindakan percaya dan penyangkalan diri, sehingga kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita menempatkan diri kita pada kuasa dan perkataan Kristus. Sehingga kita harus bergembira menantikan keselamatan yang telah disediakan bagi kita. Sekalipun sekarang ini kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang membuat kita takut, sedih, dan berduka. Wabah COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini, bahkan bencana banjir yang dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai-bagai daerah, dan juga pergumulan-pergumulan lainnya, itu adalah bentuk pencobaan yang sangat berat bagi kita. Menghadapi keadaan seperti ini, kita mungkin merasakan ketidakpastian, ketakutan, kesedihan, dan duka cita. Firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita saat ini membawa kita ataupun mengingatkan kita bahwa semuanya ini hanya terjadi seketika saja. Artinya apapun pencobaan dan pergumulan yang kita hadapi pasti akan berlalu. Sekalipun rasanya mungkin begitu lama, tetapi dibandingkan dengan sukacita dan kekekalan, ini hanyalah waktu yang singkat. Tujuan dari semua penciptaan, dari semua pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Karena Rasul Paulus katakan, iman jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Seperti api memurnikan emas, maka segala pencobaan akan memurnikan iman kita. Kita mungkin merasakan kejenuhan, kelelahan dengan semua yang kita hadapi, dengan semua pencobaan yang melanda kita. Tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menyatakan dirinya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Sehingga kita akan beroleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Saudaraku jemaat Tuhan, apapun keadaan kehidupan kita, janganlah kehilangan pengharapan kita kepada Allah, yaitu pengharapan akan keselamatan yang disediakannya bagi kita. Kita dapat saja menaruh pengharapan itu pada hal-hal duniawi, misalnya pada uang, kekayaan, harta benda, pangkat, ataupun jabatan kita. Tetapi semuanya itu tidak dapat memberikan keselamatan bagi jiwa kita. Karena itu tetaplah menaruh pengharapan kita kepada Allah yang adalah pemilik kehidupan kita. Karena Ia akan menjaga dan menjamin keselamatan kita. Sehingga kita akan merasakan sukacita yang sesungguhnya. Karena tujuan dari iman kita akan kita peroleh, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudaraku jemaat Tuhan, biarlah iman dan pengharapan kita kepada Kristus akan menimbulkan kasih kita kepadanya. Mengasihi Kristus berarti menuruti firman-Nya, berpegang pada firman dan melakukannya. Firman Tuhan akan menguatkan setiap orang percaya di dalam kelemahan, di dalam segala ancaman, dan memberikan ketenangan di tengah kegelisahan kehidupan. Firman Tuhan yang menjadikan kita bijaksana dan berhikmat dalam berbuat dan bertindak. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Kristus. Biarlah di dalam apapun keadaan yang kita alami, kita mengimani pemeliharaan Allah, menaruh pengharapan kita kepadanya atas keselamatan kita dengan tetap setia dan menyatakan kasih kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang telah menyegarkan dan menguatkan roh kami.
Ajar kami untuk memiliki pengharapan, iman, dan kasih dalam kami menjalani kehidupan ini, dalam kami menghadapi setiap pencobaan dan tantangan kehidupan. Saat ini Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, di mana saja kami berada, dan apapun keadaan kehidupan yang kami alami dan kami hadapi saat ini. Biarlah tangan kasih kuasa Tuhan yang kuasa itu yang akan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan umat-Mu. Engkau yang memberikan keadaan yang selalu baik bagi kami, bahkan di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk kami dapat menghadapi segala sesuatunya. Kami doakan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan karena usia yang sudah lanjut, karena sakit penyakit, Engkau menguatkan, Engkau memberikan semangat dan sukacita. Biarlah mereka senantiasa boleh menyerahkan hidup mereka kepada Allah dan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera karena penjagaan Tuhan. Diberkati saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam tugas pekerjaan, dalam apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan mereka. Demikian kami doakan saudara-saudara kami yang pada saat ini dilanda oleh bencana banjir, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Biarlah di dalam kesukaran yang mereka hadapi, bahkan di dalam kesedihan karena kehilangan segala sesuatu yang berharga bagi mereka, baik hewan peliharaan maupun apa yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan senantiasa menyatakan kasih, berkat-berkat Allah. Bahkan Engkau memakai setiap jemaat Tuhan untuk dapat memiliki kasih dan berbagi dengan saudara-saudara kami yang dalam keadaan-keadaan yang tidak baik dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa, bahkan kami hamba dan pelayan Tuhan di dalam pelayanan kami, di tengah-tengah keadaan yang kami hadapi saat ini. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan kami menjadi hamba yang rendah hati, yang senantiasa melakukan tugas pelayanan kami dengan sukacita. Dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan terus diberkati oleh Allah, menjadi gereja yang senantiasa memasyurkan nama Allah di bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.